8 Jakarta ini beroperasi. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu dulu bahwa cita-cita Pegadaian adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi tadi Mbak Cinta bilang dengan adanya Pegadaian diharapkan bisa membantu peningkatan ekonomi nasional, dan Pegadaian menjadi salah satu bagian daripada yang diprogramkan oleh negara sebagai BUMN untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana mensejahterakan masyarakat? Paling tidak ini, masyarakat terbantu dengan adanya Pegadaian, yang kemudian masyarakat merasa kebutuhannya terpenuhi dengan adanya Pegadaian, dan Pegadaian bisa melayani, tadi disampaikan tadi, melayani masyarakat dari yang disampaikan Pak Al tadi, kebutuhan modal kerja maupun bagaimana meningkatkan ekonominya sehari-hari. Kalau operasionalnya Jakarta 8 ini wilayahnya itu Jakarta Pusat, tadi termasuk diantaranya area Senen, kemudian Jakarta Timur, tadi ada area Kramat Jati, kemudian Bekasi dan Kerawang di area Bekasi, kemudian Jatiwaringin itu sebagian dari wilayah Cikeas, Jatiwaringin dan sebagian Bekasi, dan area Bogor, Depok dan Bogor itu ada di area Bogor. Jumlah cabang kami ada 55 cabang dengan outlet 300, aku lupa ya, tadi bantu ke rumah 300 hampir 400 lah outlet kita ya, 376 outlet kita. Jadi itu sudah seluruh wilayah di Kanwil 8 Jakarta. Saya mau kembali mengajak, kenapa sih, apa benar Pegadaian mau mensejahterakan, bukannya mau nyuruh ngutang? Pasti media juga tanya. Kalau memang mensejahterakan, jangan-jangan media butuh juga dong kerjasama dengan Pegadaian. Jadi gini, Pegadaian itu sudah sejak 1901 sampai hari ini 2021, artinya hampir 121 tahun beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Pegadaian ini tidak dibutuhkan atau tidak memberikan value buat masyarakat, mungkin sudah selesai. Karena sekarang kalau tidak bermanfaat, ngapain juga Pegadaian ini berdiri. Tapi selama Pegadaian berdiri, memberikan manfaat sehingga bisa eksis sampai 121 tahun. Itu umur yang sangat panjang buat suatu perusahaan. Tapi hari ini perusahaan itu kalau sudah nggak berguna, besok juga selesai. Nah, Pegadaian mengembangkan diri dengan berbagai macam produk yang bisa melayani masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat. Saya kasih ilustrasi kenapa mensejahterakan masyarakat. Pegadaian ini bertahun-tahun dulu menerima hampir berbagai macam jenis barang jaminan, dari mulai elektronik, bahkan kain, kemudian barang-barang gerabah, hari ini emas. Kemudian hampir 70% di portofolio kredit kita itu berbasis emas. Ternyata emas ini nilainya kemudian meningkat, dan beberapa nasabah atau pelanggan kita mendapatkan manfaat value dengan menyimpan emas. Sehingga di era transformasi milenium di tahun 2000 ke atas, kita sudah mulai mengembangkan edukasi bagaimana masyarakat menyimpan emas, supaya tidak lagi orang datang menggadai bawa sepeda, bawa kain, bawa gerabah. Wah, dulu kalau di Jawa itu dandang, panci, piring ada, tapi hari ini sudah tidak ada. Artinya nasabah Pegadaian semakin sejahtera. Dengan berutang, iya, karena ini para pengusaha-pengusaha kecil ini menjalankan usahanya, kemudian membeli emas untuk digadaikan di Pegadaian. Jadi dapat dua, usahanya itu meningkat, mendapat untung, dan nilai emasnya meningkat, dapat untung. Saya kasih ilustrasi gini, kira-kira sebelum reformasi di tahun 97 itu harga emas itu masih 100 ribuan. Jadi kita kasih perbandingan ya, satu dikasih celengan, kalau dulu kita celengan kucing atau ayam tuh masukkan duit, kemudian ditaruh di bank atau beli emas. Kita
Kenapa saya kasih contoh 100 tahun 97? Karena harga emas 100 ribu biar gampang hitungnya. 1 juta itu dapat 10 gram. Kalau kita beli cincin itu 10 gram dapat 2, 55, 10 gram kita beli emas. 1 juta. Karena 100 ribu kali 10 gram. Berarti kan 1 juta. Taruh di celengan 1 juta. Taruh di bank 1 juta. Tahun 2004, artinya ya sekitar 7-8 tahun atau 5 tahun lebih kita simpan, maka yang di celengan tetap 1 juta. Yang di bank mungkin habis dengan biaya administrasi. Tapi yang simpan emas, harga emas saat itu sudah 400 ribu, berarti jadi 4 juta. Itu yang tanpa disadari oleh para pelanggan Pegadaian, maka Pegadaian mengajak sejahtera. Maka mulai periode 2000, edukasinya adalah ayo simpan emas. Kalau butuh simpan di Pegadaian, dia dapat 2, buat usaha naik, yang kedua menambah nilai tukarnya sehingga tidak terganggu, dan kemudian dia liquid, bisa dijual kapan saja dengan mudah. Dan ini yang membuat kami di Pegadaian eksis, nasabahnya meningkat dan itu sejahtera. Saya pastikan sejahtera karena hari ini kami edukasi terus masyarakat supaya menyimpan emas. Dan ini kita kembangkan lagi. Jadi kalau sekarang teman-teman media misalnya sudah punya 1 kilo, itu dipinjamkan di Pegadaian, dijadiin jaminan, beli kos-kosan 5 pintu kos-kosan. Dari kos-kosan itu bisa nyicil emasnya dilunasi. Jadi dapat 2 nanti. Bisa punya kos-kosan, emasnya harganya meningkat. Kira-kira bisa terbayang ya, kenapa nasabah Pegadaian berlangganan Pegadaian bisa jadi sejahtera. Dan ini saya edukasi karena kami dengan kerjasama dengan Pemda di program literasi itu dengan Pemda-Pemda. Jadi kita sosialisasikan ini ke misalnya Pemda Bekasi, Pemda Bogor, itu sampai ke level kelurahan, level kecamatan, sampai ke RT RW Karang Taruna. Kita ajak arisan emas, kita sosialisasikan ini bagaimana masyarakat sejahtera dengan menyimpan emas dibanding menyimpan rupiah. Artinya 2, kalau istilah pasar modal itu jangan simpan aset kita satu keranjang dalam satu keranjang. Nah, tadi ada 2 perilaku yang terjadi di pelanggan-pelanggan Pegadaian. Biasanya kalau yang laki-laki beli properti, jadi beli tanah, beli sawah, beli kos-kosan, beli warung. Yang perempuan, istrinya simpan emas. Jika 2 ini dijalani, ini nggak bisa diadu-adu mana menguntungkan beli emas atau beli properti, tidak bisa. Yang bagus adalah kita sandingkan, dimulai dengan menabung emas, kemudian kalau sudah cukup uangnya, bisa kita belikan aset atau properti. Dan ini kita kembangkan di Pegadaian. Hari ini bukan hanya kita beli properti atau beli sawah, beli rumah. Ada namanya Arum Haji. Ada amanah itu untuk beli kendaraan. Arum Haji itu buat teman-teman yang beragama Islam mau pergi haji bisa melakukan cicilan di Pegadaian. Jadi ada untuk pergi haji, ada untuk beli kendaraan namanya amanah. Nah, kita bantu seluas-luasnya supaya masyarakat menjadi sejahtera. Dan hari ini kami tidak sedang memusuhi gaji swasta, tidak. Kami membantu masyarakat. Kalau Pegadaian bisa kasih bunga yang lebih ringan, kenapa masyarakat ambil dari gaji swasta yang bunganya lebih mahal? Jadi silakan masyarakat pilih. Namun demikian kami mencoba untuk membantu masyarakat dengan bunga yang lebih ringan, bisa menerima HP, laptop yang sekarang ramai sekali di masyarakat. Dari swasta di Jakarta juga ramai, tapi kami memberikan alternatif masyarakat bunga yang lebih ringan. BUMN, PT Pegadaian sebagai perusahaan negara, bunganya lebih ringan. Dan ini kayaknya kami butuh teman-teman media bisa menyampaikan ini. Jadi judul goal besarnya dari Kanwil Jakarta adalah mensejahterakan masyarakat, bekerja sama dengan Pemda dan institusi pemerintah sampai ke perusahaan-perusahaan, dan terakhir kita membantu masyarakat dengan produk-produk Pegadaian yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ada investasi emas, ada buat pergi haji, ada buat beli kendaraan, dan itu bisa digunakan seluas-luasnya oleh masyarakat
di dalam mengembangkan kehidupannya. Saya rasa itu Mbak Citra, singkat tapi daging semua lah. Ini salah buat media, ini penting. Jadi kalau teman-teman media belum punya investasi Mas, tabungan Mas, boleh nanti dengan panitia. Kayaknya buat media sini, kalau yang belum punya tabungan Mas, saya bukakan tabungan Mas. Tolong catat. Pak, saya sudah ada tabungan Mas, bisa ditambahin Pak? Top up 50.000 lah. Waduh, alhamdulillah. Tolong ya Pak Aryadi, teman-teman di data buatkan tabungan Mas. Tapi sesuai rumahnya, karena nanti Bang jangan ditaruh di Semen semua. Ini orang Bekasi. Rumahnya para media ada di mana, nanti dalam dicatat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.